wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Walaupun kami mahasiswa biasa, Tapi kami adalah calon investor yang luar biasa. Nah, penasaran kan? Ya, belajar pasar modal. nah mau tahu pembahasan kami selanjutnya? Yuk ikuti kami. Nah, kali ini kami akan membahas tentang SRO. Namun sebelum kita membahas SRO, kita harus tahu dulu apa itu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan seperti saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif, lain sebagainya. Di mana diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai sarana pendanaan usaha dan investasi pada instrumen keuangan. Nah, kegiatan di pasar modal diatur dan diawasi oleh OJK loh, atau Otoritas Jasa Keuangan, yang mana OJK berfungsi sebagai pengawasan jangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bergerak secara independen dan bebas, di mana OJK ini menggantikan Bapepam LK sejak tahun 2012. Di sini OJK mengatur dan mengawasi BEI, KPEI, dan KSEI yang bertindak sebagai lembaga regulator. Nah, penasaran kan? Yuk kita simak satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu BEI. Nah, BEI itu adalah bursa efek yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sebagai sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang diatur dalam UU-PM pasal 1. Nah, BEI atau PT Bursa Efek Indonesia ini merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sebagai bursa efek di Indonesia. Adapun tujuan didirikannya BEI adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, selanjutnya apa sih tugas-tugas BEI? Nah, tugas-tugas BEI yang pertama adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sebagai sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang ketiga, sebagai menyusun rancangan anggaran tahunan dan penganggaran bursa efek serta melaporkannya kepada Bapepam LK. Yang keempat adalah menjaga keberlangsungan pasar dan menciptakan harga efek yang wajar. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud KPEI? Jadi, KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai AKP untuk melaksanakan kegiatan clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya yaitu fungsi clearing yang dilakukan oleh KPEI, bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban atas transaksi bursa dari setiap anggota clearing yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian transaksi bursa. Sedangkan fungsi penjamin penyelesaian transaksi bursa adalah memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak serta kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa. Dengan begitu, keberadaan KPEI di pasar modal membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, terjamin, dan Nah, secara sederhana, KPEI ini memiliki tugas yaitu menjamin bahwa pihak pembeli dan penjual memperoleh hak dan kewajiban mereka pada jatuh tempo transaksi bursa. Saham dari KPEI itu sendiri dipegang penuh oleh Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 100% dengan modal dasar 60 miliar. Sumber pendapatan KPEI yang berasal dari 3 sumber. Yang pertama, fee jasa clearing transaksi bursa. Yang kedua, fee jasa pinjam meminjam efek. Yang ketiga, fee jasa pengelolaan dan dana jaminan. Layanan dari KPEI, di mana layanan ini diberikan kepada anggota bursa efek dan partisipan lainnya. Nah, layanan ini diberikan berupa jasa clearing dan pinjaman penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Terdapat juga jasa pinjam meminjam efek. Selanjutnya adalah novasi. Apa itu novasi? Novasi merupakan hubungan hukum antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli menjadi hubungan hukum antara anggota bursa jual dengan KPEI dan anggota bursa beli dengan KPEI. Nah,
Peranan KPEI semenjak ada inovasi dibagi menjadi dua, yaitu counterparty dan risk management. Selanjutnya adalah LPP atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi pengkustodian bursa efek dan pihak lain. KSEI merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek. Fungsi KSEI yaitu menyediakan jasa kustodian sentral dan menyelesaikan transaksi yang wajar, teratur, dan efisien. Sedangkan peran KSEI adalah yang pertama, tempat penyimpanan efek tanpa warkat. Yang kedua, menyelesaikan transaksi efek. Yang ketiga, dan pengguna jasa KSEI yaitu emiten dan pemegang saham. Selanjutnya itu kustodian sentral, di mana kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa, diantaranya penitipan kolektif atas efek dan jasa administrasi, seperti menyelesaikan transaksi efek. Apa saja sih ketentuan dari kustodian? Yang pertama itu merupakan perusahaan efek. Yang kedua itu bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. Yang ketiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kepemilikan subrekening efek merupakan rekening efek nasabah yang bertempat di KSEI untuk mencatat kepemilikan efek investor yang bertujuan diantaranya sebagai perlindungan terhadap investor, tersedianya data investor setiap waktu di KSEI, dan efisiensi distribusi hasil corporate action. Fasilitas akses, yaitu fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat melihat portofolio yang dikemas dalam sistem KSEI, bertujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi atas kepemilikan portofolio efek